ada orang tua yang memandang anaknya itu sebagai kompensasi. Tahu kompensasi? Kompensasi itu pelarian. Makanya sepanjang orang tua menganggap anaknya sebagai kompensasi, pelarian, maka orang tua yang semacam itu akan menuntut anaknya untuk memenuhi dan menutupi kekurangan orang tuanya. Kompensasi itu biasanya lari dari sesuatu karena dia punya kekurangan. Karena dia punya kekurangan di sisi itu, dia tuntut anaknya supaya anaknya ini mampu memenuhi kekurangan dia. Boleh begitu? Boleh begitu? Boleh aja, nggak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi lihat hasilnya seperti apa. Nah, saya akan simpulkan nanti. Kalau anak ini bawa ke semesta membawa potensi, dan potensi itu harus menjadi dirinya sendiri, dan potensi itu diganggu, diintervensi oleh orang tuanya, tidak berkembang, bukankah itu yang menimbulkan konflik? Mari kita lihat nanti lebih jauh lagi. Konflik yang terjadi di rumah gara-gara orang tua menganggap anak sebagai bawahannya, menganggap anak itu sebagai dikendali otoritasnya. Ini karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan kenapa saya bicara ini? Karena ini implikasinya sangat luas untuk spiritual. Coba, mohon maaf, anak dari kecil sudah dijejali di otaknya kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Besarnya jadi apa? Dia ketika besar akan menganggap semua orang yang berbeda dengan dirinya itu salah. Mending kalau cuma sampai di situ, dia akan menyerang orang lain yang dia anggap salah karena dia yang paling benar. Lebih jauh lagi dia akan menghalalkan darah orang lain karena dia anggap yang di luar dirinya itu salah. Bukankah kita membuat kotak kecil yang membuat anak kita menjadi sangat berbahaya, bukan? Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai As-Sobur. Pakai sifat itu ketika kau mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh, baliknya pasti ke akhirat. Pasti mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta. Naik pesawat, mau pergi umroh, merasa paling soleh. Saya tanya, ini yang bikin pesawat nih Amerika, nggak pernah umroh. Gimana menurut Anda? Kafir, Pak. Menegasikan ya peran orang lain yang jelas bermanfaat karena ada yang salah sudut pandang pada dirinya. Betul nggak? Kalian suka begitu. Kasihan tuh teman saya nggak pernah ngaji, ayah. Kenapa? Ngurusi dunia terus. Kalau ngomong mas saya, emang tugas dia ngurusi dunia kok. Kamu aja ngurusi pengajian terus. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Giliran kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Giliran nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Karena yang tergantung pada niatnya, betul nggak? Nggak ada urusan dunia, semua urusan bisa jadi akhirat kalau niatnya buat kemaslahatan umat. Paham maksud saya? Coba belajar mengembangkan pikiran positif lah, positif ya. Oke, ada nggak di antara kita yang memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita? Ada? Ada apa banyak? Nah, jadi kalau begitu, sudut pandang apa yang keren buat anak? Pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ulangi lagi, pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi sebetulnya semua anak di semesta ini adalah anak-anak semesta. Kita ini hanya kelewatan saja untuk kelahiran mereka. Tapi keterlaluannya kita, setelah mereka lewat dari pintu gerbang gua garba kita, kita coba-coba memilikinya, kita coba-coba mengendalikannya. Itu sudah intervensi karma itu. Banyak orang tua yang gagal sebetulnya
untuk mengantarkan anaknya bayar karma di kehidupan yang sekarang. Karena setiap mau bayar karma diintervensi oleh orang tuanya. Dia lupa bahwa anak datang ke semesta ini membawa 3 hal. Yang pertama karma masa lalu, yang kedua ya pekerjaan yang belum selesai, yang ketiga jalan bengkok yang pernah dilalui. Dan kenapa dia dilahirkan dari rahim kita? Pasti ada ikatan. Ada ikatan. Ada ikatan. Oke, nanti kita bicara itu. Ulangi lagi. Sudut pandang yang paling benar adalah pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, tetapi itu bukan milik kita. Namanya juga titipan. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan. Catat itu. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Tuhan. Saya mau nanya nih jujur, selama ini ngasuh anak-anak bersama Tuhan apa tidak? Harusnya nanya, Tuhan, jauh sebelum aku merencanakan anakku ini ada, aku tahu Engkau sudah merencanakan anak ini ada. Tuhan, anak ini ada karena rencanamu, bukan karena rencanaku. Tuhan, kalau anak ini ada karena rencanamu, yang punya tujuan terhadap kelahiran anak ini adalah Engkau. Tuhan, aku yakin Engkau akan menggunakan anakku sebagai kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Tugas aku adalah menjadikan anakku menjadi dirinya sendiri, agar dia menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu, bukan cinta kasihku.